Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama, mari kita panjatkan syukur dan puji kehadirat Ilahi Robbi, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada tempat yang barokah ini. Amin. Kemudian salawat dan salam juga tidak tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian salam hormat saya sampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren Sunan Kepuk Lencongan Madiun, yaitu Romo Kyai Hanif Amnani dan Ibu Nyai selaku pengasuh Pondok Pesantren ini. Semoga selalu diberikan kesabaran dan kekuatan dalam mengajar kita semua selaku anak didiknya. Amin. Pada hari ini kita akan memperingati acara Isra Mi'raj. Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu kata Isra dan kata Mi'raj. Isra berarti perjalanan malam, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang dinamakan Mi'raj adalah naik, yaitu naiknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Singkat cerita dari kitab Mukhtarul Hadis, dikisahkan bahwa pada suatu malam Kanjeng Nabi sedang dalam keadaan tidur miring. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seseorang, yaitu malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membedah dada Kanjeng Nabi Muhammad dan mengeluarkan hati Nabi Muhammad SAW. Hati tersebut kemudian disimpan di dalam sebuah wadah yang dipenuhi oleh iman, yang mana wadah tersebut terbuat dari emas. Kemudian hati Kanjeng Nabi oleh malaikat Jibril dibasuh oleh air Zam-Zam. Setelah hati Nabi Muhammad dibasuh oleh air Zam-Zam, kemudian hati tersebut dikembalikan lagi pada badan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, kemudian Nabi Muhammad SAW diajak oleh malaikat Jibril untuk naik ke langit ketujuh yang menggunakan buraq sebagai alat transportasinya. Buraq bisa diibaratkan seperti kuda yang berwarna putih. Kecepatannya lebih cepat daripada kilat dan tidak ada yang memandinginya. Kemudian naiklah malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW pada langit pertama. Pada langit pertama tersebut, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam bertanya pada Jibril, "Ya Jibril, siapakah orang yang bersamamu ini? Dan apakah dia juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian Jibril berkata, "Ini adalah Muhammad SAW. Ya, dia juga diutus oleh Allah." Kemudian Nabi Muhammad bertanya pada Jibril, "Ya Jibril, siapakah dia?" Kemudian Jibril menjawab, "Dia adalah Nabi Adam. Ucapkanlah salam padanya dan dia akan membalas salammu." Kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam menjawabnya. Singkat cerita, kemudian Nabi Muhammad dan Jibril naik ke langit kedua, yang mana di langit kedua tersebut Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Pada langit kedua juga terjadi percakapan yang sama seperti pada langit yang pertama.
Kemudian naiklah lagi kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Jibril ke langit yang ketiga. Pada langit ketiga, Nabi Muhammad dan Jibril bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan pada langit ketiga juga terjadilah percakapan yang sama seperti sebelumnya. Kemudian naiklah lagi malaikat Jibril dan Nabi Muhammad ke langit keempat. Kepada langit keempat, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril juga bertemu dengan seorang nabi, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Dan terjadilah percakapan seterusnya dari langit pertama sampai ke langit ketujuh, yang mana pada langit-langit seterusnya kanjeng Nabi juga bertemu dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Pada langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Pada langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Isa. Dan pada langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah naik ke langit ketujuh, kemudian naiklah lagi Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril pada Sidratul Muntaha. Setelah itu naik lagi sampai ke Baitul Ma'mur. Jibril berkata, pada Baitul Ma'mur ini setiap harinya masuk 70.000 malaikat, dan setiap yang sudah keluar dari Baitul Ma'mur tidak akan bisa kembali lagi pada tempat tersebut. Pada Baitul Ma'mur, kanjeng Nabi kemudian disediakan wadah yang berisi minuman, yang mana pada salah satu wadah tersebut berisikan arak, pada wadah yang kedua berisikan susu, dan pada wadah yang ketiga berisikan madu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil wadah yang berisikan susu. Kemudian Jibril berkata, itu adalah fitrah yang diberikan untukmu dan diberikan juga untuk umatmu. Setelah itu, kanjeng Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan sholat sebanyak 50 waktu dalam satu hari satu malam. Setelah diperintahkan seperti itu, kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian diperintahkan untuk bertemu dengan Nabi Musa. Saat sampai pada langit ke-6 yang mana di situ ada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa bertanya pada Nabi Muhammad, apa yang telah Allah perintahkan kepada dirimu? Aku diperintahkan untuk menjalankan sholat 50 waktu dalam satu hari satu malam. Kemudian Nabi Musa berkata, kembalilah pada Allah dan mintalah keringanan darinya. Sesungguhnya umatmu tidak akan kuat untuk melakukan sholat sebanyak 50 waktu satu hari satu malam. Umatku saja yang tinggi besar, yaitu Bani Israel, tidak mampu untuk melaksanakannya, apalagi umatmu, yaitu umat akhir zaman. Kemudian kanjeng Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Baitul Ma'mur dan meminta dispensasi atau keringanan dari Allah. Kemudian dikurangi lagi menjadi 45 waktu. Setelah itu kanjeng Nabi bertemu lagi dengan Nabi Musa. Ditanyakan lagi oleh Nabi Musa, apa yang diperintahkan oleh Allah padamu? Aku diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan sholat 45 waktu satu hari satu malam. Kemudian Musa berkata, kembalilah pada Allah dan mintalah keringanan darinya. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melakukan sholat sebanyak 45 waktu dalam satu hari satu malam. Dan kejadian tersebut terjadi secara berulang-ulang sampai akhirnya hanya tersisa 5 waktu sholat. Saat sudah dikurangi sampai menjadi 5 waktu sholat, kanjeng Nabi bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, apa yang diperintahkan oleh Allah padamu? Nabi Muhammad menjawab, aku diperintahkan untuk melakukan sholat 5 waktu satu hari satu malam. Nabi Musa kemudian berkata, kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan darinya.
akan mampu untuk melakukan sholat sebanyak 5 kali satu hari satu malam. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, aku sudah berulang kali meminta keringanan dari Allah dan aku merasa malu untuk kembali lagi. Maka aku akan melakukan sholat sebanyak 5 waktu satu hari satu malam. Pada hari setelah itu, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril kembali lagi ke bumi dan sampailah kepada Baitul Maqdis pada waktu pagi hari. Tetapi pada saat itu tidak langsung menjalankan sholat subuh. Akan tetapi sholat yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu sholat zuhur yang diajarkan oleh Nabi Jibril atau oleh malaikat Jibril. Jadi kesimpulan yang kita dapat ya, kesimpulannya adalah kita harus melakukan sholat 5 waktu, yaitu yang pertama sholat zuhur, yang kedua sholat, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dibolong-bolong atau Facebook sholatnya. Dibolong-bolong para sholatnya. Cahlangan. Ya, sing sholatnya dibolong-bolong usahakan ditambah lebih 5 waktu. Kesimpulannya, kita harus menjalankan sholat 5 waktu karena sholat itu adalah suatu anugerah atau wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sholat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad itu pahalanya lebih banyak dan berlipat-lipat dibandingkan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Kita masuk sesi pertanyaan. Pada langit kedua, siapakah yang ditemui oleh Nabi Muhammad dan malaikat Jibril? Langit kedua yang ditemui oleh Nabi Muhammad adalah siapakah Nabi dan Rasul yang ditemui oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad pada langit kedua? Salma. Yo sing iso ngacung. Apa? Ganti pertanyaan. Iya. Pada langit kedua yang ditemui oleh Nabi Muhammad yaitu Nabi Isa dan juga Nabi Yahya alaihissalam. Ganti pertanyaan. Yo Warno. Siapakah Nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad pada langit pertama? Sakit bisa. Apa? Yuk, dibawa jajannya. Ngacungnya di sini ngacung saya aja langsung jawab. Aja langsung jawab ngacung saya yo. Pertanyaan kedua, salat apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ngacung saya lagi jawab. Nah, Angus. Ngacung dise lagi jawab. Sing dijawab, sing ditunjuk. Ngerti? Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj mulai dari Salman. Salah. Sokin.
Siji, loro, telu, papat, lima. Yo, sapa sing iso? Salah. Di. Salah. Cek, balik ini. Kanjeng Nabi Muhammad memulai melakukan Isra Mi'raj mulai dari mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Udah lemu ya. Soki wes yo wes loro wis akeh. Yo akeh jajan iki. Yo neh. Ngacung saya lagi jawab. Ngacung saya lagi jawab. Kok sing jawab sing ditunjuk. Ngerti? Cedok saiki. Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj didampingi oleh ngacung saya ngacung saya engko sing jawab sing ditunjuk sing ditunjuk ojo langsung jawab. Ngerti? Jadi cara pertanyaan ngacung se engko sing ditunjuk lagi jawab. Paham nggih? Sangu sing tadi. Yo, ganti pertanyaan. Yo rumono. Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj dengan menunggangi Salma. Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj dengan menunggangi apa? Menumpai. Burung. Ya benar. Di bawah dia. Ya bisa milih loh. Yo sing liyane melu jawab. Tapi sing benar jawabnya salah terus. Yo siap. Nunggu. Risuh. Siap. Nabi Muhammad pada langit ke-6 bertemu dengan Bung Enes sing ditunjuk, Bung oleh jawab. Ngacung se. Ngacung se sing ditunjuk lagi jawab. Gugur. Sing pena malah nanya. Yuk ganti pertanyaan. Pada saat menerima kewajiban sholat, ada berapa sholat yang diwajibkan? Ngacung se lagi jawab. Soki wes kakehan jajan kalau nggak mau orang leh gugur. Sina piro? Yo bener jajannya jiko. Cilik-cilik yang mau jawab berapa kok? Tidak bisa bahasa Inggris. Dan pilihannya pengen jajan nih. Tidak bisa ngomong ini. Maksimal 2 kali ya.
Ya sing cili-cili kok ini pertanyaan khusus cili-cili. Ngesana orang yang jajan kalau karo salama karo sokim sing gede-gede. Yo oke. Yo siap. Kelasan Krisna, Sokim, Abi, Yuki, Sina, sama karo Zida, oleh jawab yo. Gua cah cili orang itu jajan. Salah orang ngacung. Yo sing cili-cili siap. Ingat ngacung se, gua sing ditunjuk lagi jawab. Ya. Bagaimana niat salat duhur? Yuk. Sopan. Salifardal duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Yo, jiko jajane. Ya. Iya. Aku dipotong loh kaki ya. Masa tidak tahu mulai sore. Iya. Piro dua jadi. Iya. Dia ikut hidupnya satu-satu tuh kaki. Ya aku juga ikut juga. Celui sih gue ikut jajan siapa? Ayo yang belum mendapatkan jajan maju. Ayo. Satu-satu kan gak iso toh satu. Satu. Oh, satu-satu majunya. Dapatnya satu-satu. Antri. Dapatnya satu-satu. Beda orang bingung kita cukup cici. Ya bisa apa pulang sih kong? Ya maju ke. Abi, Yuki. Coba tuh. Belum. Coba juga ya. Iya. Dan Ki, kok nangis? Dan Ki, punya satu-satu ke, sih gua punya satu-satu. Satu, Satu-satu. Sama gua sama Mirisnya. Satu-satu. Sama aja loh. Cewek. Ada. Dan ada satu Pak, maju. Dan satu. Tiga bagian aku satu, terbatas satu. Dan bajunya satu. Dan makhluknya udah boleh. Usaha acara itu. Ya, gak sama sih kalau satu-satu itu. Iya. Terus itu jajanan itu loh, kok. Ya. Kalau apa jajanan dulu ya? Apa?